Perkenalkan, nama saya Juniastuti, biasa dipanggil Juni. Saya Hania Fauzia, biasa dipanggil Hani. Saya Yosika Karina, biasa dipanggil Yosi. Dari jurusan Farmasi Universitas Sriwijaya, Angkatan 2018. Jadi teman-teman, kita di sini mau ngapain sih? Jadi kita di sini mau menjelaskan tugas teknologi pengemasan tentang pengharusan penggunaan lapisan pelindung setelah pencetakan pada aluminium foil. Kasus yang pertama itu tentang pengharusan penggunaan lapisan pelindung setelah pencetakan pada aluminium foil. Menurut persyaratan proses, aluminium foil setelah pencetakan perlu dilapisi oleh agen pelindung. Agen pelindung ini berfungsi untuk melindungi latex yang dicetak. Tentu saja, lapisan pelindung ini berfungsi untuk mencegah aluminium foil dari kontak dengan perekat lapisan dalam ketika aluminium foil tersebut ditutup, sehingga menyebabkan obat tersebut terkontaminasi. Hal ini juga dapat mencegah oksidasi sendiri dan kerusakan permukaan aluminium foil dan mencegah abrasi serta pelepasan lapisan tinta pada permukaan aluminium foil. Nah, dan juga dapat meningkatkan daya tahan panas dari muatan blister saat ditekan. Beberapa produsen mengurangi biaya, memotong jalan pintas dan tidak menggunakan agen pelindung. Akibatnya, produsen farmasi sering menemukan bahwa pola teks yang dicetak tidak terbaca ketika blister disegel panas yang mudah ditangguhkan serta dapat menyebabkan kerugian. Apakah lapisan aluminium foil itu dilengkapi dengan lapisan pelindung atau tidak? Dengan cara memotong selembar bagian aluminium foil, kemudian ditangas dengan korek api. Setelah itu kita lihat apakah pada lapisan pelindung terdapat noda hitam atau tidak. Apabila pada lapisan aluminium foil tidak ditemukan noda, maka aluminium foil tersebut tidak memenuhi syarat. Untuk memastikan kualitas penggunaan, dapat menggunakan metode sender panas. Metode sender panas ini untuk mendeteksi ketahanan panas dari lapisan pelindung dan indeks ketahanan panas dari lapisan pelindung, menentukan apakah gulungan panas atau versi dari kemasan mesin aluminium foil PTP yang dikemas. Jadi metode seller panas itu apa ya? Nah, selama pengujian, metode seller panas yang bertekanan 2 kg ini dapat berfungsi untuk memanaskan serta menekan permukaan kertas dari aluminium foil. Nah, digunakan suhu 200 derajat Celcius dalam waktu 1 detik. Ini juga berfungsi untuk mengamati kertas aluminium foil yang dicetak itu terlihat jelas atau tidak. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai penambahan material kertas pada aluminium foil sebagai kemasan fleksibel. Sebelumnya, kemasan fleksibel itu apa sih? Kemasan fleksibel itu suatu kemasan yang bersifat fleksibel, dapat dibentuk dari kertas maupun aluminium foil, dibuat dengan satu lapis atau lebih dengan atau bahan pelekat seperti plastik atau bahan pelekat lainnya, dan berbentuk lembaran maupun saset atau bentuk lain. Bahan baku kertas ini cukup banyak digunakan dalam kemasan fleksibel dan merupakan salah satu material esensial. Ada beberapa macam jenis kertas yang dikenal dengan sifat tertentu dan dengan aplikasi yang tertentu juga. Jadi, kemasan kertas bisa menjadi kemasan yang fungsional, murah, dan juga dapat didaur ulang. Sifat fungsional dari kertas ini memungkinkan kreativitas secara struktural, dan bahan kertas lipat sederhana bisa menjadi solusi yang baik karena permukaannya luas dan datar, sehingga dapat berfungsi sebagai tempat billboarding untuk nama kemasan. Nah, jadi kertas daur ulang ini adalah suatu material yang 100% terbuat dari kertas daur ulang dan tersedia dalam lembaran yang sudah dilapisi dan tanpa dilapisi. Kertas ini juga dapat digunakan untuk tabung komposit, silinder dengan gulungan spiral dan drum serat. Nah, kertas berlapis digunakan untuk kemasan kering, baik kemasan makanan maupun kemasan-kemasan kosmetik ataupun kemasan dalam sediaan farmasi. Jadi, sekarang kami akan menguji tentang kasus aluminium foil yang dilapisi dan atau tidak dilapisi. Kami menggunakan 2 sampel. Yang pertama itu adalah sampel pada aluminium foil secara langsung. Yang kedua itu sampel pada kemasan sediaan kosmetika. Jadi, pertama adalah pengujian untuk aluminium secara langsung, di mana aluminium ini biasanya digunakan untuk strip pada kemasan tablet. Pengujiannya dengan cara membakar aluminium secara langsung.
dapat dilihat bahwa ini tidak ada noda hitam yang membuktikan bahwa aluminium foil ini tidak dilapisi oleh lapisan pelindung. Nah, jadi selanjutnya kami akan menguji kemasan yang telah dilapisi dengan lapisan pelindung. Sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya bahwa yang memenuhi standar itu adalah aluminium foil yang dilapisi dengan lapisan pelindung. Salah satunya itu dengan lapisan kertas hingga berbentuk kemasan fleksibel. Ini pengujiannya. Yuk. Seperti yang dapat kita lihat, ini terdapat noda hitam atau seperti abu hasil dari pembakaran yang menunjukkan bahwa aluminium foil ini telah dilapisi dengan lapisan pelindung. Jadi telah dibuktikan bahwa sampel 1 dan sampel 2 terbukti pada sampel 1 itu tidak diperkenankan untuk pengujian informasi karena ketika pengujian dia tidak menghasilkan noda hitam pada aluminium foil ketika dibakar. Sedangkan pada sampel kedua pada kemasan kosmetik itu terdapat noda hitam atau bintik hitam ketika dilakukan pengujian dengan cara pembakaran. Ini menandakan bahwa kemasan ini baik untuk sediaan kosmetika maupun sediaan farmasi yang telah dilapisi lapisan pelindung. Jadi itulah materi yang telah kami jabarkan mengenai permasalahan pada aluminium dan kertas. Semoga Teman-teman sekalian bisa memahami penjelasan yang telah kami jabarkan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat.